Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk kita membahas tentang tugas untuk anak-anak, yaitu tugas rancangan pembelajaran berbasis proyek untuk mata pelajaran PJOK yang dirancang untuk KBS. Tujuan dari kegiatan ini adalah siswa mampu merancang dan melaksanakan program kebugaran jasmani untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan tubuh, kemampuan individu, dan lingkungan sekitarnya. Mengapa dalam pertemuan ini saya libatkan Bu Erika sebagai guru TK dan Pak Panji sebagai guru IPA? Karena nanti dalam proyek ini akan melibatkan tentang bagaimana menyusun laporan dalam bentuk video. Jadi nanti anak-anak akan membuat video pembelajaran yang mereka lakukan, kemudian untuk dipresentasikan, kemudian untuk Pak Panji sebagai guru IPA, karena nanti anak-anak berhubungan erat dengan pengetahuan tentang fisiologi dan anatomi. Jadi nanti kalau Pak Panji apabila mungkin sudah disampaikan di kelas untuk materi fisiologi, yaitu tentang sistem tubuh, kerja tubuh. Kemudian untuk anatominya, yaitu tulang dan otot juga nanti disampaikan. Pertanyaan kunci dari kegiatan kita pada kali ini adalah bagaimana olahraga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Dan yang kedua, bagaimana cara menyusun program kebugaran jasmani yang efektif sesuai dengan kemampuan individu. Dan yang ketiga adalah apa saja faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang program olahraga untuk mencapai kebugaran yang optimal. Jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran ini anak-anak akan menghasilkan produk utama. Produk yang dihasilkan yaitu yang pertama adalah jadwal latihan kebugaran individu atau kelompok selama 6 minggu. 6 minggu nanti terbagi jadi 1 minggu di awal itu sebagai riset anak-anak dalam mempersiapkan kegiatan ini, baik dalam hal pengetahuan tentang program kebugaran maupun untuk penggunaan aplikasi video. Dan 1 minggu yang terakhir nanti untuk persiapan presentasi, persiapan untuk pelaporannya. Jadi praktis 4 minggu untuk pelaksanaan program pembelajaran yang berbasis proyek. Produk utama yang kedua yang dihasilkan yaitu video dokumentasi pelaksanaan program latihan oleh anak-anak. Kemudian produk yang ketiga adalah laporan hasil perkembangan kebugaran siswa setelah program dijalankan. Nanti setelah pembelajaran terlaksana kemudian dihasilkan produk, ada publikasi produk. Produk hasil karya siswa akan dipublikasikan dalam bentuk satu presentasi di sekolah, di mana siswa memaparkan program kebugaran dan hasilnya. Kemudian publikasi yang kedua adalah video dokumentasi yang akan diunggah di platform sekolah. Kita sudah punya Sapen TV, Sapen Radio, dan punya channel YouTube Sapen, dan nanti akan diunggah di situ atau media sosial lainnya dengan persetujuan pihak sekolah. Kemudian yang ketiga adalah laporan tertulis yang dibagikan kepada guru, orang tua, dan siswa yang lain. Tipe proyek yang akan kita laksanakan ini adalah tantangan membuat karya. Jadi di mana siswa ditantang untuk merancang program kebugaran yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Kemudian model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran pendidikan kebugaran, karena fokus utama proyek ini adalah meningkatkan kebugaran jasmani melalui latihan fisik yang terencana. Peserta didik yang dilibatkan adalah anak-anak kelas 5 dan 6, tapi untuk program di awal ini
sebagai pilot project kita akan mengambil satu kelas 6 yaitu kelas masjid yang tadi sudah saya beri penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan waktu pelaksanaannya adalah 6 minggu tadi, mulai dari minggu kedua bulan Januari hingga minggu ketiga bulan Februari. Mata pelajaran yang terlibat PJUK sebagai mata pelajaran lokomotif, kemudian IPA itu kaitannya dengan anatomi dan fisiologi tubuh. Mata pelajaran yang lain adalah TIK, kaitannya dengan mendokumentasikan dan membuat video. Jenis pembelajarannya adalah pembelajaran yang termasuk intrakurikuler, yang berarti menjadi bagian dari mata pelajaran PJUK di kelas. Tabel karakteristik proyek, mata pelajaran lokomotif PJUK, mata pelajaran lainnya adalah IPA dan TIK. Peran yang terlibat adalah guru PJUK, guru IPA dan guru TIK, serta siswa sebagai pelaksana. Lokasinya di sekolah, bisa juga di rumah nanti. Di sekolah bisa lapangan olahraga, ruang kelas, dan lab komputer. Produk yang dihasilkan adalah program kebugaran jasmani dan video dokumentasi. Teknologi yang digunakan adalah kamera atau video, aplikasi pengolah video, dan aplikasi kebugaran. Tabel gambaran besar proyek. Aspek yang dilihat adalah tingkat satuan SD, kelasnya kelas 5 dan 6, yang jadi pilot project adalah kelas 6. Temanya kebugaran jasmani, topiknya rancangan program kebugaran jasmani. Total waktunya yang digunakan adalah 6 minggu. Dimensi profil pelajar Pancasila adalah benalar kritis, gotong royong, dan mandiri. Tujuan pembelajaran meningkatkan kebugaran jasmani secara terukur. Pembagian peran guru sebagai fasilitator, baik guru PJUK, IPA dan TIK, sedang siswa sebagai pelaksana. Aset atau kekuatan sekolah, lapangan olahraga, laboratorium komputer, jaringan komunitas lokal atau pelatih olahraga. Alur pembelajaran berbasis proyek ini yang pertama peluncuran proyek, yaitu guru menjelaskan tujuan dan langkah-langkah proyek. Tadi sudah saya sampaikan di kelas 6 masjid. Kemudian siswa dibagi dalam kelompok-kelompok untuk merancang program kebugaran mereka. Tadi sudah saya buat kelompok untuk masing-masing tugas yang diberikan nanti. Akan ada kelompok yang disampaikan dalam tugas yang akan datang ini. Kemudian yang kedua, alur pembelajarannya adalah pengumpulan informasi. Nanti minggu pertama siswa melakukan riset tentang latihan kebugaran dan manfaatnya. Kemudian konsultasi dengan guru PJUK dan IPA untuk memahami aspek kesehatan. Sedangkan untuk pelaporannya, dokumentasi video, siswa bisa berkonsultasi dengan guru TK. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan umpan balik. Siswa merancang program kebugaran dan mengumpulkan umpan balik baik dari guru maupun dari teman-temannya. Kemudian umpan balik diberikan berdasarkan rubrik yang telah disiapkan. Kemudian yang keempat adalah presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka, baik program maupun dokumentasi videonya, di depan kelas dan di hadapan guru-guru. Dan yang terakhir, evaluasi dilakukan berdasarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan kebugaran. Dengan rancangan ini, siswa diharapkan dapat terlibat secara aktif dan bertanggung jawab terhadap kesehatan melalui proyek yang menarik dan interaktif. Demikian gambaran besar yang bisa saya sampaikan dalam program pembuatan kebugaran bagi anak ini. Ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu Guru? Mohon silakan. Tugasannya nanti sesuai jadwal mohon ya. Oke, sesuai jadwal nanti mengikuti jadwal yang sudah ada. Jadi nanti fleksibel saja jadwal yang dilaksanakan. Oh Pak Haji? Satu tatap muka pelaporan anak bisa join antara guru olahraga sama guru IPA semasa usia.
Oke, nanti bisa dikomunikasikan untuk jadwalnya, jadwal IPA di kelas dan olahraga di lapangan, nanti bisa dikolaborasikan di situ. Untuk TK ada masalah Ibu? Aman, ya terima kasih. Mudah-mudahan Anda sudah familiar dengan aplikasi pembuatan video, sehingga nanti untuk pelaporannya bisa dibuat sedetail dan sebaik mungkin. Untuk Pak Chandra, ada masukan? Nih, kalau sudah tidak ada, mudah-mudahan nanti apa yang kita laksanakan mendapatkan kelancaran dan bisa berhasil baik untuk anak-anak. Terima kasih. Kita akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.